Assalamualaikum Kang Mas. Maaf pagi-pagi sudah mau bertanya. Bagaimanakah nak mengenali diri sebenar-benar diri? Adakah diri itu roh? Apakah hakikat roh sebenarnya? Adakah roh itu adalah diri? Boleh Kang Mas tolong perjelaskan dan bagi kefahaman. Terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Roh adalah ruhullah. Jadi hati, nyawa, jiwa, nyawa, semuanya terangkum di dalam hayatullah. Roh, jiwa, nyawa, hati itu adalah nama ganti saja. Sebenarnya roh, jiwa, nyawa, hati itu adalah hayatullah, hidupnya Allah. Jadi sesungguhnya Allah memberankan badan-badan ciptaannya ini, memberankan badan-badan yang diperjalankan sejak dari tanah hingga kini. Jadi Allah yang mengutus badan-badan ini untuk bertindak tanduk. Di dalamnya Allah memakai nafsnya manusia. Jadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia manusia itu. Jadi rahasia manusia itu adalah Allah sendiri. Ketika di dalam hati kita sudah nyata wujud nyatanya Allah yang hidup, maka kita sudah tak bisa memandang makhluk lagi. Yang ada hanya Allah lah yang memberankan seluruh alam semesta ini. Maka dari itu, bila di dalam hati kita masih dirasa, dikata roh ini rohnya manusia, maka kita pasti buta, tidak akan bisa menyaksikan Allah, yakni Allahnya gaib. Bagi siapa Allah itu gaib? Bagi manusia yang belum mengenali Tuhan pencipta dirinya. Namun bagi siapakah Allah itu nyata? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang maha besar lagi maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi manusia yang sudah menyadari hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang gaib dan yang mati. Maka yang nyata hanyalah Allah. Demikian Kang Mas. Semoga jawaban yang singkat ini bisa memahamkan diri panjenengan. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillah Kang Mas, cukup memuaskan hati dan saya. Insya Allah faham apa yang Kang Mas terangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kembali Kang Mas. Semoga paparan-paparan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah,
Awalnya kukira kajian Abah sangat mudah. Nyatanya semakin ke dalam. Dengan begitu banyaknya permasalahan hidup, tidaklah mudah Abah. Semakin mengenal diriku, kenapa malah semakin takut. Takut tidak berbicara lagi, takut tidak mendengar lagi, takut tidak berpikir lagi, takut tidak beraktivitas senang lagi, dan takut juga beraktivitas susah juga takut tidak dilihat, tidak disayang, tidak dicintai, tidak dibanggakan, juga takut Allah tidak lagi memerankan Abah. Inilah yang selama ini ada di dalam rasa diriku Abah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa saya rasakan apa yang Anda rasakan, Kang Mas. Ketika kewujudan diri manusia kita masih erat di hati kita, maka hakikatnya sampai kapanpun kita tidak mau hengkang dari kehidupan manusianya, sampai kapanpun. Karena hawa nafsu, iblis dan setan itu inginnya menjadi Tuhan daripada yang dituhani Allah. Jadi pada intinya iblis setan itu selamanya tak akan mau tunduk patuh dan bersujud kepada Adam. Maknanya bukan Adam sosok manusianya yang disujudi oleh iblis dan setan. Makna hakikatnya adalah iblis, setan, serta hawa nafsu, bahkan kita sendiri tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila diri kita ini gaib, bila diri kita ini ditiadakan seperti dulu. Karena sudah saking lamanya diri kita selama ini mentuhani, menguasai kehidupan ini. Jadi sangat amatlah sulit untuk memerangi diri manusia ini. Sangat amatlah sulit untuk memerangi hawa nafsu ini. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi peperangan fisik yang ada di dunia ini, waktu perang Badar ditanya oleh para sahabatnya, Kanjeng Nabi, apakah masih ada peperangan yang sedahsyat perang Badar ini? Oh, masih ada lagi peperangan yang lebih besar lagi. Karena peperangan yang kita lakukan selama ini adalah peperangan yang amat kecil. Peperangan secara fisik di dunia ini sangat amatlah kecil, sangat amatlah remeh bila dibanding dengan peperangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, saking sulitnya, bagaimana mungkin kita bisa berperang dengan diri kita sendiri? Wong yang diperangi ternyata diri kita sendiri adalah setan-setan yang nyata, bersekutu dengan setan, tapi kita tidak merasa bahwa diri kita ini setan yang selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita, merasa menjadi Tuhan, merasa jadi penguasa, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Kan sangat amat sulit untuk berperang melawan diri kita sendiri. Itulah sulitnya bila kita belum memahami Allah dan bila kita belum memahami, memakrifati siapa diri kita sebenarnya, maka akan sulit.
Maka dari itu ketika kita masih duduk di babakan syariat saja, pasti tak akan bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri.